Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Lutfiah Hamilanur dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 100. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Kasus harian COVID-19 kembali melonjak. Hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19. Dari video sebelumnya, sudah kita pahami bahwa saat ini virus corona atau yang sering kita sebut dengan COVID-19 sudah tersebar luas di berbagai negara, bahkan sudah sampai di Indonesia. Kira-kira apa ya yang terlintas kalian tentang virus corona ini? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Dan pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember tahun 2019. Virus ini menyebar dengan cepat ke hampir semua negara, termasuk juga Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Virus corona yang berasal dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah pasien COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang tersebut terinfeksi virus corona. Yang pertama adalah demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua adalah batuk kering, dan yang ketiga adalah sesak nafas. Ada juga gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun gejala tersebut lebih jarang, yaitu yang pertama diare, yang kedua sakit kepala, yang ketiga konjungtivitas, yang keempat hilangnya kemampuan mengecap rasa dan mencium bau, yang kelima ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, dan bisa menyebabkan kematian. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 6 Agustus 2021 adalah 3.568.331 orang dengan jumlah kematian 102.375 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,9%. Hal ini tentu saja menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang menjadikan kita harus lebih waspada dalam beraktivitas agar tidak tertular oleh virus corona ini. Bagaimanakah langkah kita untuk mencegah penularan COVID-19 ini? Yuk, check it out! 5 hal yang wajib kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Yang pertama adalah memakai masker. Ketika keluar rumah, seharusnya kita memakai masker. Memakai masker tidak asal memakai masker ya, harus memakai masker dengan baik dan benar. Ini adalah contoh yang benar. Hidung dan mulut tertutup rapat oleh masker. Yang kedua adalah mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya kita mencuci tangan dahulu ya. Mencuci tangan juga harus dengan baik dan benar. Usahakan memakai air yang mengalir ya. Cucilah tangan dengan merata di seluruh telapak tangan dan juga jari-jari. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga adalah menjaga jarak.
Terkadang kita harus keluar rumah untuk sesuatu hal yang sangat penting. Saat kita bertemu orang lain, jangan lupa untuk menjaga jarak 1-2 meter ya. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Saat ada orang yang berkerumun dan kita diajak, sebaiknya kita menghindari itu, menolaknya dengan baik, karena bisa saja virus corona tersebar dari orang-orang yang berkerumun tersebut. Yang kelima adalah membatasi mobilitas. Jika tidak ada keperluan yang sangat penting, sebaiknya kita tetap di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan bisa dilakukan secara online. Maka dari itu, menerapkan protokol kesehatan 5M sangat penting untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kalian tahu nggak sih, mengapa sih vaksin itu penting? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk mencegah tubuh agar tidak terinfeksi COVID-19. Salah satu alasan utama mengapa vaksin COVID-19 penting adalah mencegah tubuh tidak terinfeksi virus corona. Yang kedua, mencegah komplikasi COVID-19. Saat COVID-19 masuk ke dalam tubuh, virus ini bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi yang bisa mengancam nyawa, seperti pneumonia, sindrom gangguan pernafasan akut, gagal hati akut, gagal ginjal akut, gagal jantung akut, shock septik, penggumpalan darah, rhabdomyolysis atau rusaknya otot dan matinya jaringan tubuh. Yang ketiga, melindungi orang di sekitar dari COVID-19. Saat tubuh kita sudah mendapatkan vaksin COVID-19, orang-orang di sekitar kita yang beresiko mengidap komplikasi COVID-19 juga akan terhindar dari virus corona. Yang keempat, mencegah penularan COVID-19 dari pasien virus corona. Dengan memvaksinasi pasien COVID-19, virus yang ada di dalam tubuhnya dianggap tidak akan mudah menular. Yang kelima, membantu ciptakan antibodi untuk melawan COVID-19. Saat tubuh sudah tervaksinasi, vaksin COVID-19 akan membantu tubuh menciptakan respon antibodi yang bisa mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh kita. Yang keenam, menghentikan pandemi. Saat vaksin COVID-19 sudah diedarkan dan vaksin sudah disuntikan menyeluruh pada sasaran dan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, kemungkinan besar pandemi virus corona dapat dihentikan. Yang ketujuh, keamanan vaksin sudah terbukti. Semua vaksin yang nantinya diedarkan ke masyarakat sudah melalui uji keamanan dan efektivitas yang sangat ketat. Berbagai uji klinis pun sudah dilakukan untuk mengukur tingkat keamanannya. Yang kedelapan, minim rasa sakit dan tidak nyaman. Beberapa orang mungkin takut bahwa vaksin akan mengundang rasa sakit atau dapat memberikan efek samping dan tidak nyaman setelahnya. Namun tenang, hampir semua rasa tidak nyaman atau
Kejadian ikutan pasca imunisasi atau biasa disebut dengan KIPI bersifat ringan dan temporer. KIPI yang parah sangat jarang terjadi. So pasti, kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Saat ini vaksin sudah tersedia di Indonesia dan pemerintah juga sudah mempermudah dalam hal mendapatkan vaksin. Jadi, jangan lupa vaksin teman-teman. Yang sudah vaksin tetap menjaga protokol kesehatan ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.